Halo anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi dalam pertemuan yang ketiga, masih tentang bab sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang yang pertama kita lihat adalah indikatornya, yaitu menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan gimnospermae. Kemudian yang kedua, menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Yang ketiga, menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Dan yang keempat, menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada minggu ini yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan gimnospermae. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita membutuhkan buku siswa kelas 9, buku PR IPA Intan Pariwara, ballpoint, dan buku tulis. Mari kita kerjakan. Yang pertama, ini adalah alat reproduksi pada tumbuhan gimnospermae itu berupa apa? Silakan kamu baca pada buku-buku yang sudah kamu siapkan, kemudian kamu isi. Kemudian yang kedua, tumbuhan gimnospermae menghasilkan dua spora, yaitu mikrospora dan megaspora. Nah, mikrospora ini akan berkembang menjadi apa? Dan berisi serbuk sari. Sementara itu, megaspora akan berkembang menjadi titik-titik. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan generasi yang namanya generasi gametofit? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan generasi sporofit? Kemudian yang kelima, bagaimana perbedaan kedua generasi tersebut? Nah, untuk nomor 6 ini, kita akan melakukan pengamatan terhadap struktur tumbuhan paku. Nah, yang kita perlukan itu adalah alat tulis, kemudian kertas, tumbuhan paku yang ada di sekitar kita. Nah, yang kita lakukan adalah kita ambil tumbuhan paku yang sudah tua dan yang muda, kemudian kita amati bagaimana bentuk dan tumbuhan paku yang masih muda. Kemudian kita gambarkan hasil pengamatan tabel yang disediakan dan kita deskripsikan bagaimana bentuknya. Lalu kita amati dengan teliti permukaan atas dan bawah dari daun paku. Apakah terdapat perbedaan? Kemudian kita gambarkan permukaan atas dan bawah daun pada tabel yang disediakan dan berilah penjelasan struktur apa saja yang ditemukan pada daun paku. Nah, ini adalah hasil pengamatan dari yang kamu amati di atas, kemudian kamu mencatat pada tabel di bawah ini. Jadi ini bagian dari tumbuhan paku, di tumbuhan paku secara keseluruhan, kemudian permukaan atas daun paku, kemudian permukaan bawah daun paku. Ini kita gambarkan di sini sesuai dengan yang kamu amati, lalu kamu mendeskripsikan. Kamu menggambarkan apa yang sudah kamu gambar ini melalui kata-kata di kolom deskripsi. Kemudian nomor 7 ini adalah kita tahu dan kita pelajari bahwa tumbuhan paku itu terdapat 3 jenis. Ada yang namanya paku homospora, kemudian ada yang namanya paku heterospora, dan ada tumbuhan paku peralihan. Nah, tugas kamu adalah kamu menggambarkan metagenesis dari setiap jenis tumbuhan paku. Silakan berliterasi pada buku atau membaca pada buku, dan pada sumber-sumber internet kamu membaca, kemudian kamu mengisinya melalui sebuah gambar. Di sini digambarkan metagenesis pada tumbuhan paku, kemudian metagenesis pada tumbuhan paku homospora, dan metagenesis pada tumbuhan paku peralihan.
Untuk nomor 8, ini kita pelajari gambar metagenesis pada tumbuhan lumut. Jadi kita gambarkan bagaimana metagenesisnya pada tumbuhan lumut. Nah, kemudian untuk nomor 9, ini adalah tujuan pembelajaran terakhir yang kita akan capai pada minggu ini, yaitu tentang beberapa teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada istilah hidroponik, ada istilah vertikultur, kemudian kultur jaringan. Nah, tugas kamu adalah kamu membaca pada buku-buku yang sudah kamu sediakan tadi, atau juga bisa melalui sumber internet, kemudian kamu menggambarkan yang dimaksudkan dengan hidroponik itu seperti apa. Kemudian yang dimaksudkan dengan vertikultur dan juga yang dimaksudkan dengan kultur jaringan. Silakan dituliskan pada tempat yang disediakan. Oke anak-anak, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita belajarnya sampai di sini. Tetap semangat, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan Tuhan memberkati.